nanti ketika di surga wanita itu bersama dengan siapa? Ini misalnya ada seorang wanita di dunianya menikah beberapa kali. Menikah beberapa kali dengan suami pertama, mungkin suami pertama meninggal gitu ya. Menikah lagi dengan suami yang kedua. Suami yang kedua misalnya meninggal lagi, menikah lagi dengan suami yang ketiga. Kira-kira kalau seorang istri seperti itu yang soleh dan seterusnya, suaminya juga soleh, kira-kira nanti masuk surga, sama-sama ketemu di surga, kira-kira wanita ini, seorang istri ini bersama suami yang keberapa kira-kira? Ibu ngapunten, kepikir nggak seperti ini? Nanti kalau di surga itu kira-kira bersama dengan suami yang siapa kira-kira? Ini tadi ya, kalau sudah misalnya sudah optimis masuk surga, nanti kira-kira kalau sudah masuk surga itu bertemu dengan suami atau bersama dengan suami yang keberapa? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat yang sangat terkenal. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa wanita yang masuk surga dan dahulu di dunianya punya beberapa suami, maka pendapat yang pertama mengatakan wanita ini boleh memilih. Boleh memilih, silakan mau pilih dengan suami yang mana yang mau dikehendaki gitu. Dengan catatan sama-sama di surga. Dan hal ini berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 71 Allah berfirman, "Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun." Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati. Wa taladdul a'yun, dan dipandang sedap oleh mata yang dikenalnya. Dan mereka kekal selama-lamanya. Ya. Maka ayat ini menjadi kabar kepada kita bahwasanya di dalam surga itu bebas, kita mau memilih apapun boleh gitu ya. Termasuk memilih dengan suami yang mana kita akan berkumpul di surga. Jadi bagi wanita yang soleha, wanita yang masuk surga ini nanti dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silakan mau pilih dengan suami yang mana silakan gitu ya, bebas gitu ya. Kemudian di dalam penjelasan yang lain, misalnya dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta disebutkan, wakila innaha tukhayyaru idza kanat dzatu zaujin. Wanita yang masuk surga dan punya beberapa suami ketika di dunianya, nanti di akhirat dikatakan kepada wanita tersebut, ya, wanita tersebut boleh memilih siapapun di antara suami yang pernah dinikahinya dulu ketika di dunia. Ini menjadi kabar bahwasanya wanita tersebut diberikan pilihan, silakan. Kemudian juga ada hadis yang lain, Ummu Salamah tentang memilih suami di surga ini pernah dikatakan ya Ummu Salamah innaha tukhayyaru fatakhtaru aksanuhum khuluqa. Wahai Ummu Salamah, nanti di akhirat ketika di surga, wanita yang masuk surga dan punya beberapa suami di dunia itu, dia akan diberi pilihan, ya, dengan siapa, dengan suami yang mana dia akan berkumpul. Fatakhtaru ahsanuhum khuluqa. Hanya saja wanita soleha ini kemudian nanti akan memilih dengan suaminya yang paling baik akhlaknya. Jadi poinnya adalah diberikan pilihan dan wanita ini akan memilih dengan suaminya yang paling baik akhlaknya tadi. Ini pendapat yang pertama, ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa wanita di surga itu jika memiliki suami lebih dari satu ketika di dunia dan sama-sama masuk surga, maka wanita itu bersama dengan suami terakhirnya di dunia. Ya, nikah sekali, kemudian misalnya meninggal, nikah yang kedua, nikah yang ketiga. Maka ketika masuk surga, wanita ini bersama suaminya yang ketiga atau suami yang terakhir tadi. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih dari riwayat Imam At-Tabrani. Nabi mengatakan, ayyuma mra'atin tuwfiya anha zawjuha fatazawwajat ba'dahu fayya li akhiri azwajiha. Wanita manapun yang ditinggal wafat suaminya, kemudian dia menikah lagi dengan suami yang lain, fayya li akhiri azwajiha, maka
wanita tadi akan berkumpul bersama suami yang terakhirnya. Berarti suami yang pertama, suami yang kedua sudah nggak ketemu lagi, nggak kumpul lagi, tapi akan berkumpul dengan suami yang terakhirnya. Ya. Dan ini juga yang dialami oleh para sahabiat dulu. Misalnya ada sebuah kisah yang kita mungkin pernah dengar ya. Bahkan ini menjadi satu perkataan yang disampaikan oleh Ummu Darda. Ya, Ummu Darda ini seorang sahabiat luar biasa. Ketika Abu Darda ini meninggal dunia dan hendak dilamar oleh seorang sahabat yang juga mulia namanya Muawiyah, maka kemudian waktu dilamar Ummu Darda ini kemudian mengatakan, ya, aku pernah mendengar Abu Darda suamiku ketika meninggal, sebelum meninggal itu berkata, dan aku mendengar Rasulullah SAW juga pernah bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha, wanita itu akan bersama dengan suami yang terakhirnya di surga. Jadi ini yang menjadikan alasan kenapa Ummu Darda itu kok dulu nggak menikah lagi, ya, meskipun ada seorang yang sudah melamarnya. Alasannya karena pingin bersama dengan suaminya di surga, ya. Dengan mananya kalau dia menikah dengan suami yang lain, suami yang baru, nanti kalau dia juga sama-sama soleh, berarti kan dengan suami yang terakhir gitu ya. Maka Ummu Darda nggak mau, saya pengen tetap bersama suami, yaitu Abu Darda ketika di surga. Ini yang namanya cinta dunia akhirat ya ibu ya. Artinya tetap pingin nanti di akhirat juga bersama di surga gitu. Dan tidak hanya Ummu Darda juga, saja ya. Misalnya ada sahabat yang lain, misalnya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu juga pernah berkata kepada istrinya. Jadi sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini pernah berkata kepada istrinya agar tidak menikah lagi setelah dia meninggal dunia. Ya. Apa alasannya? Supaya bisa bertemu lagi di surga gitu. Maka beliau pernah mengatakan, Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, in syi'ti an takuni zauji atau zaujati fil jannah fala tazawwaji ba'di. Jika engkau ingin menjadi istriku di surga, kata sahabat Hudzaifah, maka janganlah engkau menikah lagi dengan laki-laki yang lain setelah meninggalku. Fa innal mar'a fil jannah li akhiri azwajiha fid dunya. Karena seorang wanita di surga itu akan menjadi istri bagi suami yang terakhirnya di dunia. Jadi nanti ketika di akhirat ketemu dengan suami yang terakhirnya. Falidzalika haramau ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayankihna ba'dahu li'annahunna azwajahu fil jannah. Ini yang juga menjadi alasan kenapa dulu para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kok tidak dibolehkan untuk menikah dengan sahabat yang lain sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu ya, kalau kita cermati dalam Sirah Nabawiyah, para istri Nabi yang totalnya jumlahnya 12 itu nanti kan tidak ada satupun yang menikah dengan para sahabat kan sepeninggal Nabi. Nah, salah satu alasannya adalah karena para istri Nabi ini yang juga menjadi istri Nabi nanti ketika di akhirat, ketika di surga gitu. Selain itu juga ada alasan yang lain karena memang istri Nabi ini adalah ummahatul mukminin ya, ibunya orang mukmin, maka kan nggak mungkin menikah dengan ibunya sendiri gitu. Ala kulli hal ini menjadi dalil ya bahwasanya wanita di surga akan bertemu dengan suami yang terakhir dinikahinya. Nah, jamaah dirahmati Allah, ini tentu beda pendapat atau khilaf di kalangan para ulama yang muktabar ya, yang kuat sekali secara pendalilan. Hanya saja kalau kita mengambil sisi pendalilan yang lebih kuat, sisi mana yang lebih kuat, wallahu alam ya. Pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Jadi wanita kalau nanti di surga kemudian menikah dengan beberapa suami ketika di dunia, maka akan bersama dengan suami yang kedua. Suami yang terakhir ya. Bersama dengan suami yang terakhir sesuai dengan dohir hadis yang ada. Meskipun juga tidak dipungkiri ada yang merojihkan pendapat yang pertama, misalnya Syekh Al-Utsaimin, ini termasuk yang berpendapat bahwa wanita ini akan wanita ini akan diberikan pilihan, silakan milih ya, mau dengan suami yang keberapa silakan.
Kira-kira ibu-ibu pendapat yang pertama, yang kedua ini kira-kira? Yang penting masuk surga dulu ya. Nah, kalau nggak masuk surga nanti nggak dapat pilihan ini. Nah,